Sepekan jelang Ramadan, masyarakat dicemaskan dengan kenaikan harga minyak goreng dan bahan pokok lainnya. Mampukah pemerintah mengatasi kenaikan harga bahan pokok agar masyarakat bisa menjalani Ramadan dengan tenang? Saya ulas bersama pengamat ekonomi Bima Yudhistira. Selamat malam Mas Bima, sehat Mas? Selamat malam, salam sehat. Oke, terima kasih Mas Bima sudah bergabung. Mas Bima gini, ini kan sepekan jelang Lebaran, tapi kemudian fakta di lapangan hari ini kita masih bergumul dengan harga kebutuhan pokok yang semakin naik dan ditambah lagi nih April ini PPN 11% juga akan berlaku. Kemudian ini tentu diklaim sudah diperhitungkan oleh pemerintah, tapi pada kenyataannya dampaknya ke masyarakat juga cukup tinggi. Bagaimana menjelaskan ini, Mas Bima? Ya, problemnya kan sebenarnya jauh sebelum Ramadan, 3-4 bulan sebelumnya sudah terjadi kenaikan beberapa harga kebutuhan pokok. Ini salah satunya adalah minyak goreng, yang kenaikannya cukup signifikan. Terlebih dari minyak goreng juga akan dilepas kepada mekanisme pasar. Sudah dilepas kepada mekanisme pasar untuk yang minyak goreng kemasan. Sehingga harganya justru akan lebih tinggi lagi. Dan kita tidak bisa hanya sekedar menyalahkan kondisi eksternal. Bahwa terjadi perang di Ukraina, kemudian ada gangguan rantai pasok untuk beberapa barang impor, ya. Tetapi ini sebenarnya sudah bisa diprediksi sejak tahun 2021 akhir. Jadi kalau kita bicara harga produsen, untuk sektor pertanian, sebenarnya pada kuartal keempat 2021 itu naiknya sudah 5% lebih. Jadi ini yang dikhawatirkan adalah kondisi menjelang Ramadan, apalagi ada pelonggaran mobilitas dimanfaatkan oleh beberapa produsen untuk menaikkan harga lagi lebih tinggi. Juga ada PPN. Meskipun PPN tidak kena ke sembako ya, yang dibutuhkan masyarakat secara banyak, tetapi banyak yang memanfaatkan momentum PPN ini untuk menyesuaikan. Jadi bicara sembako, kita tidak hanya bicara barang mentahnya, tetapi dari minyak goreng misalnya ke mie instannya naik nantinya. Kemudian dari kedelai ke tahu tempenya akan semakin mahal. Begitu juga dari beberapa turunan-turunan produk makanan lainnya, ini harganya akan lebih tinggi. Jadi penjelasan sederhananya adalah kenaikan harga pangan ini di tengah kondisi pendapatan masyarakat yang tidak semua sebenarnya pulih. Kalau kita bicara dari survei konsumennya Bank Indonesia, itu kelihatan sekali bahwa masih ada pesimisme dari kesempatan kerja. Jadi harga naik, tapi kesempatan kerja masyarakat itu pun belum kembali optimis seperti pra-pandemi. Itu kondisi sekarang. Oke, daya beli juga akan berpengaruh tentunya. Ya. Semakin rendah pendapatan masyarakat, itu akan semakin sensitif dia terhadap masalah kenaikan harga pangan. Karena apa? Karena semakin dia miskin, pengeluaran untuk bahan makanannya akan semakin tinggi. Kalau orang kaya, dia semakin kaya justru dia lebih ingin hidup sehat. Jadi porsi makanannya juga dia pilih-pilih, lebih banyak sayuran dan porsinya lebih kecil. Tapi kalau dia semakin rendah, dia akan konsumsinya lebih banyak makanan. Sedikit saja harga naik bisa menyebabkan banyak masalah. Salah satunya adalah jumlah orang miskin naik, kemudian juga kalaupun dia kelas menengah harus mengorbankan misalnya mau mudik lebaran, akhirnya mudik lebarannya juga ditunda atau dipersingkat waktunya karena fokus dulu untuk pemenuhan kebutuhan dasarnya. Oke, artinya kemudian kondisi faktual hari ini memang belum bisa dikendalikan begitu ya, kalau nanti momentum ini bertepatan semuanya, harganya juga naik dan implikasinya juga ke daya beli dan kebutuhan masyarakat yang juga tidak bisa dipenuhi secara optimal begitu ya? Ya, kita perkirakan memang di bulan April Mei ini adalah momentum yang sangat krusial. Kalau Bank Indonesia sudah memperkirakan inflasinya akan cukup tinggi ya di bulan Maret, 1 bulan jelang Ramadan, maka di bulan Ramadan inflasinya bisa 2-3% secara tahunan. Jadi kita akan menghadapi inflasi yang jauh lebih tinggi dan harga-harga barang kemungkinan besar cabai, kemudian daging, ayam, minyak goreng juga terutama beras, itu harganya juga mulai mengalami kenaikan secara kontinu. Jadi mungkin 3 bulan ke depan kita juga masih mengalami kenaikan harga. Ini juga berpengaruh terhadap momentum Idul Fitri, nanti kenaikan harga-harga kue kering atau produk-produk fashion ini juga akan membawa dampak, Mas Bima? Iya, betul sekali ya. Misalnya kita bicara kue kering.
bahan dasarnya tepung dari gandum. Gandumnya sekarang juga naik signifikan di pasar internasional. Kita nggak bisa memproduksi gandum. Yang kedua dari misalnya membutuhkan minyak gorengnya juga mengalami kenaikan harga. Untuk melakukan proses menjadi kue kering tentunya butuh LPG. LPG yang non subsidinya juga sudah disesuaikan beberapa kali sejak akhir 2021. Jadi artinya ini ke produk turunan, kue kering, kemudian juga ongkos untuk transportasi udara pesawatnya jadi sekarang lebih naik juga. Kemudian pakaian jadi karena biaya impor untuk tekstil ataupun bahan pakaian jadi itu juga mengalami kenaikan. Nah, tapi tergantung ini semuanya. Produsen ataupun penjual nantinya apakah dia akan mengorbankan margin keuntungannya, masih bisa menahan harga atau mau nggak mau daripada dia jual rugi mau nggak mau dia harus menaikkan harga di level konsumen. Nah itu kira-kira yang masyarakat harus lakukan pada saat momentum Ramadan dan Idul Fitri. Oke, kalau dari sisi energi bagaimana Mbak Bima? Prediksinya bagaimana? BBM, listrik, atau kebutuhan gas LPG ini juga akan ada dampak tidak? Iya, kalau untuk LPG-nya sudah terasa ya. Jadi salah satu bahan bakar yang dibutuhkan rumah tangga itu sudah mulai kelihatan ada inflasi yang bulan Februari, Maret itu semakin tinggi nih. Karena masyarakat juga mulai bergeser. Ada sebagian yang bergeser dari LPG 12 kg yang tabung biru, tabung pink yang non subsidi, mereka bergeser ke tabung yang gas melon. Kalau tidak tersedia gas melonnya, maka mau nggak mau dia harus membeli dengan harga yang lebih mahal, itu konsekuensi pertama. Dan yang kedua, kita sedang menunggu nih, apakah Pertamina dan pemerintah masih akan menahan untuk harga yang Pertamax. Karena desakan untuk menaikkan harga Pertamax ini cukup beresiko juga gitu ya, kalau kenaikan harganya sampai level 14.000. Ya kita harapkan pemerintah masih punya banyak cara, punya dana kompensasi, diambillah dari APBN untuk menahan kenaikan harga terutama Pertalite, Solar, dan Pertamax. Tidaknya sampai akhir tahun jangan ada kenaikan lah. Karena kita khawatir dampaknya nanti kemana-mana termasuk juga ke biaya distribusi bahan makanan akan lebih mahal lagi. Oke, artinya inflasi menjadi keniscayaan begitu ya. Apa kemudian yang masih bisa diupayakan, strategi apa yang kira-kira pemerintah masih upayakan paling tidak dalam momentum yang bersamaan ini dan situasi yang juga masih belum menentu seperti sekarang, ada rekomendasi apa Mas Bima? Ya kita terus upayakan untuk melakukan pendekatan ke pemerintah sehingga PPN ini jangan dinaikkan dulu. Karena tarif PPN ini meskipun tidak kena ke sembako, tapi berbagai barang lainnya juga akan mengalami kenaikan. Dan kalau produsen tidak menaikkan harga di level konsumen, dia akan menanggung kerugian. Yang kedua, untuk beberapa kebutuhan sumbernya adalah impor. Ini tolong sekali lah, memang harus disiapkan pasokannya. Kalau yang memang tidak bisa diproduksi di dalam negeri, tapi di dalam negeri kita butuh dukungan juga dari kepala daerah untuk melakukan koordinasi. Jadi harus ada peringatan dini atau early warning system ya Mas. Ketika ada satu daerah yang kekurangan pasokan daging misalnya atau ayam, maka dia harus dipasok dari daerah lainnya. Jadi kepala daerah pun juga punya tanggung jawab. Karena mereka bagian dari tim pengendalian inflasi daerah juga. Jadi kita harapkan semua komponen termasuk Satgas Pangan, kalau ada yang macam-macam melakukan penimbunan, langsung saja kena sanksi pidana yang maksimal harapannya. Maksimalnya 5 tahun, jadi dimaksimalkanlah untuk penimbun yang nggak punya kepekaan terhadap penderitaan masyarakat di tengah inflasi yang cukup tinggi, ya harusnya dikenakan sanksi yang sangat maksimal lah, 5 tahun penjara. Oke, artinya kemudian pengawasan harus semakin diperketat begitu ya, agar kemudian tidak ada kecolongan atau pihak-pihak yang sengaja bermain begitu untuk momentum seperti sekarang, khususnya untuk barang-barang konsumsi dan sembako masyarakat di jelang Ramadan dan Idul Fitri 2022 ini. Mas Bima, terima kasih waktunya memberikan perspektif malam ini. Sama-sama. Kita ketemu lagi lain kesempatan. Selamat malam dan salam sehat. Selamat malam.